Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'dah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih memberikan anugerah kepada kita, memberikan nikmat, hidayah, taufik, inayah, juga memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mentaati perintah Allah taala, memperpanjang i'tikaf kita, untuk sama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ahadisul qudsiyah. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk duduk dalam majlis-majlis seperti ini dan kita mampu untuk mengamalkannya. Amin Allahumma. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumil uzma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan langsung membahas hadis qudsi nomor 64. Lama tidak ngaji, ini tinggal sedikit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qudsi nomor 64, suri tauladan. Menurut hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Musa, inna min ibadi man law sa'alaniyal jannata bihadzafiriha la a'taituhu walau sa'alani ghilafa sautin lam u'tihi laisa dzalika an hawanin lahu alayya walakin uridu an addakhira lahu fil akhirati min karomati wa ahmihi atau wa uhmihi minad dunya kama yahmir ra'i ghanamahu min mara'is su'." Ya Musa, alja'tul fuqara'a ilal agniya anna khazaini dhaqat alaihim wa anna rahmati lam yatasa'hum walakin faradtu lil fuqara'i fi amwalil agniya'i ma yasa'uhum aradtu an abluwal agniya'a kaifa musara'atum fi ma faradtu lil fuqara'i fi amwalihim. Ya Musa, in fa'alu dzalika atmamtu alaihim ni'mati wa ad'aftu lahum fid dunya lil wahidati asyratu amsalihha. Ya Musa, kun lil fuqara'i kanzan walid dha'ifi hisnan walil mustajiri ghaisan akun laka fi syiddati sahiban wa fil wahdati anisan wa aklaka fi lailika wa naharika. Rawahu Ibnu Najjar. Hadisnya agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, di antara hamba-hambaku ada yang sekiranya meminta surga dengan segala perlengkapannya kepadaku, niscaya aku akan beri atau akan kuberi. Tapi ada pula orang yang sekiranya meminta sesuatu yang senilai kulit cemeti sekalipun tidak akan kuberi.
Bukanlah yang demikian itu disebabkan hina menurut pandanganku. Aku ingin menyimpankan baginya di akhirat karena kemurahanku, dan ingin menjaganya di dunia. Laksana seorang penggembala menjaga kambingnya dari tempat pengembalaan yang berbahaya. Wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin untuk meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka, atau rahmatku sudah tidak meliputi mereka. Akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk mencukupi kehidupan fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan hal itu, niscaya ku sempurnakan nikmatku kepada mereka dan kulipat gandakan di dalam dunia untuk satu kebaikan 10 kali gandanya. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang-orang yang lemah, hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Niscaya aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau kesepian, dan akan menjaga dan melindungimu siang dan malam. Hadis qudsi riwayat Ibnu Najjar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada 3 poin di dalam hadis qudsi ini. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, inna ibadi man law sa'alani al jannata bihadafiriha la'a'taituhu walau sa'alani ghilafa sautin lam u'tihi. Niki kalau terjemah yang di sini seakan-akan 2 orang. Kalau kami melihat beberapa kitab syarah, di sini bukan 2 orang tapi 1 orang. Kalau di sini kita melihat seakan-akan ada orang yang seandainya meminta surga beserta dengan gemerlapnya surga akan diberikan, dan ada orang yang apabila minta kulitnya cambuk saja maka tidak akan diberi. Ini seakan-akan ada 2 orang yang meminta surga diberi, yang meminta kulit pun tidak diberi. Tapi di dalam beberapa syarah, dalam beberapa kitab, penjelasan hadis ini bukan 2 orang tetapi 1 orang. Artinya seperti ini, wahai Musa, di antara hamba-hambaku ada orang yang seandainya dia itu meminta surga dengan seluruh gemerlapannya maka aku akan beri. Tetapi dia meminta, ketika dia meminta 1 cemeti saja, dalam satu riwayat bukan ghilafa sautin tapi ilaqa sautin, gantungan cemeti saja, gantungan cambuk saja, dia tidak aku beri. Jadi orang yang seandainya dia minta surga, Allah Ta'ala pasti akan beri, karena ketaatannya, karena mungkin kesolihannya, karena ibadahnya, karena suka menolong orang lainnya dan lain sebagainya. Tapi orang yang seperti ini jangankan kok minta dunia yang banyak, minta cambuk saja nggak diberi oleh Allah Ta'ala. Bahkan minta gantungan cambuk atau kulitnya cambuk saja tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kadang-kadang ada orang yang solih, ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang tidak pernah maksiat, tetapi kita melihat kehidupannya di dunia ini seakan-akan disulitkan oleh Allah Ta'ala. Fakir, harta pun nggak punya, jabatan tidak diberi. Satu contoh misalnya, ini kalau zaman tabi'in ada namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini siapa yang tidak kenal? Dulunya 1 orang pun nggak ada yang kenal, tetapi ketika Nabi pesan kepada Sayyidina Umar
wahai Umar, kalau kamu nanti berangkat haji, nanti kamu ketemu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarani, sampaikan salamku kepadanya, mintakan doa kepadanya. Jadi Masya Allah, Nabi sampai minta doa kepada Uwais Al-Qarani ini. Seperti apa mustajabnya doanya Uwais Al-Qarani? Sampai Umar itu bingung cari, Pak. Ini orang kok sampai Nabi titip salam dan sampai Nabi minta didoakan. Ini berarti orang ini orang besar. Akhirnya benar, ketika Sayyidina Umar sampai di Mekah mau menunaikan ibadah haji, cari namanya Uwais Al-Qarani. Rombongan dari daerah Qoron. Qoron itu daerah Yaman. Satu orang pun nggak ada yang kenal. Ini Amirul Mukminin, menjadi orang dicari presiden, mestinya orang besar kan gitu. Dicari nggak ada. Akhirnya di titik di mana ada mereka itu kenal namanya Uwais Al-Qarani, tapi orang itu nggak begitu masyhur. Dia berangkat haji dari Yaman ke Mekah itu sambil menggendong ibunya, itu pun dia nggak punya duit, nggak punya uang. Jadi mereka ikut satu rombongan, lah dia bagian menggembala kambingnya. Jadi dulu yang namanya untuk hadyu ataupun untuk kurban itu digiring dari Yaman, satu rombongan besar, maka nanti yang giring kambingnya itu Uwais Al-Qarani. Ngiring kambing kok dari Yaman sampai Mekah. Berapa bulan, berapa jauh perjalanan. Maka benar dicari, ketika Sayyidina Umar ketemu, apakah kamu Uwais? Benar. Apakah kamu dari kabilah Qoron? Benar. Kemudian Sayyidina Umar ceritakan, Nabi titip salam, kemudian Nabi minta doa. Bingung Uwais Al-Qarani, saya ini siapa? Orang penggembala kambing, orang nggak ada yang kenal. Tapi Nabi kok minta doa, dan Nabi nggak mungkin salah. Orang kayak gini nggak mungkin salah. Maka tadinya Uwais Al-Qarani menolak. Tadinya Uwais Al-Qarani menolak, tetapi karena ini perintah Rasulullah, bahkan yang disampaikan oleh yang pesen Rasulullah, yang menyampaikan Amirul Mukminin, akhirnya didoakan. Lah, orang yang bisa berdoa seperti ini, seandainya dia minta surga saja maka akan diberikan oleh Allah Ta'ala, tetapi kehidupannya susah, kehidupannya miskin. Kalau di sini seandainya dia itu kok minta gantungan cambuk saja, dia tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Maka di sini dikatakan laisa dzalika an hawanin lahu alayya walakin uridu an adzakhira lahu fil akhirah min karomati. Ini bukan berarti yang demikian itu kemudian disebabkan hinanya orang tersebut menurut pandanganku. Kadang-kadang kita ini ketika mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, maka kita merasa sedang dimuliakan Allah. Oh, Allah Ta'ala memang sedang memberikan keberkahan ini. Jadi sekarang ini nisbat amalan itu seakan-akan kepada harta dunia, kepada jabatan. Ada orang kok ahli masjid nih, ada orang ahli masjid kemudian dimudahkan rizkinya, dimudahkan jabatannya. Oh, itu berkahnya luar biasa itu orang ahli masjid itu. Tapi ada juga yang ahli masjid tapi nggak punya apa-apa, nih, nggak punya apa-apa memang. Pokoknya miskin lah. Apa pandangan orang? Nah, itu mah nggak tahu itu orang ahli masjid tapi kok cobaannya besar. Jadi diri kita kadang-kadang merasa seperti itu. Ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita, maka seakan-akan kita ini lagi dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sedang dihambat oleh Allah Ta'ala rizkinya, dikurangi rizkinya, dikurangi jabatannya, dikurangi pengaruhnya dan lain sebagainya, kita merasa kita ini sedang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala tidak seperti itu. Orang yang ketika minta kepada Allah Ta'ala dunia sedikit saja kadang-kadang tidak diberi,
bukan karena Allah Ta'ala merasa hina orang tersebut, tidak menghinakan orang tersebut, tidak, tapi karena sayangnya Allah Ta'ala. Kamu itu tidak pas kalau diberikan seperti itu, kamu itu pasnya nanti diberikan di surga. Kenapa? Karena yang kita minta di dunia ini perkara yang remeh, perkara yang remeh. Nah kalau di dunia kok minta perkara yang remeh, Allah Ta'ala jaga, jangan sampai diberikan di dunia tapi nanti disempurnakan di surga. Tapi Pak Ustadz, kalau di dunia kok miskin, ya nanti akhirnya terhina kan gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah kemiskinan itu atau kefakiran itu bukan fakir dari materi, tapi fakir dalam hati. Nih, kalau Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau katakan, ghanitu bila malin anin nasi kullihim fa innal ghinal ali anis syai'i bihi. Aku kaya, ghanitu bila malin, tetapi tanpa harta. Aku kaya tapi tanpa harta. Fa innal ghinal ali anis syai'i bihi. Sesungguhnya kekayaan yang tinggi itu ketika dia tidak membutuhkan sesuatu, bukan dengan sesuatu. Yang namanya kaya itu bukan banyaknya harta, tetapi ketika dia sudah tidak banyak bergantung dengan harta. Kalau orang kok masih banyak bergantung dengan harta, maka walaupun harta sebanyak apapun, dia akan terus merasa miskin, terus merasa miskin. Ketika seseorang itu kok sudah banyak tergantung dengan dunia, banyak bergantung dengan harta dunia dan lain sebagainya, maka orang itu akan semakin miskin. Dulu orang-orang tua kita itu jarak 1 kilo jalan kaki, Pak, 2 kilo masih jalan kaki. Mungkin kita mengalami sekolah itu 3 kilo masih jalan kaki, tidak tergantung pada apa-apa. Sekarang mau ke masjid 100 meter pakai sepeda motor. Nih, sekarang kaya yang mana, Pak? Ketika kita jalan 1 kilo 2 kilo ini kita tidak tergantung kepada apapun. Ada sepeda motor ya silahkan, nggak ada silahkan, sepeda motor kempes silahkan, orang saya nggak tergantung kok, saya yang penting jalan masih punya kaki, selesai. Tapi kalau orang yang biasa naik sepeda motornya kempes bannya, oh sudah pusing, Pak. Orang Jakarta ini sebenarnya kalau dilihat materinya kaya-kaya, tapi tergantungnya dengan listrik luar biasa. Listrik mati 1 hari saja sudah miskin semua orang Jakarta. 1 hari dari pagi sampai sore saja, ya Allah, AC mati sudah bingung, ya kan, nggak bisa nyuci, nggak bisa nyetrika, belum lagi nanti kompornya nggak hidup, belum lagi nanti kulkasnya nggak nyala dan lain sebagainya. Ini baru dimatikan 1 hari. Makanya umat akhir zaman ini diberikan kebutuhan-kebutuhan yang banyak. Dia lebih bergantung kepada materi, bergantung kepada materi, bergantung kepada materi. Ketika nanti di akhir zaman materi itu dihabiskan oleh Allah Ta'ala, maka kebingungan. Nih, sekarang ini kalau seandainya kok BBM itu habis, wah selesai kita, Pak. Kita nggak terbiasa jalan kaki kita. Nih, maka kalau orang dulu nggak ada masalah. Nih, makanya yang namanya orang kaya itu sebenarnya ketika dia tidak membutuhkan apa-apa. Selama dia kok masih membutuhkan apa-apa, berarti dia belum kaya. Bukan dengan sesuatu, bukan dengan apa-apa. Makanya di sini dikatakan ketika orang itu kok dicintai Allah Ta'ala, kadang-kadang ada orang yang memang dia tidak diberikan oleh Allah Ta'ala apa-apa, tidak diberikan apa-apa oleh Allah. Supaya apa? Supaya tidak bergantung dengan apa-apa, tetapi bergantungnya kepada Allah. Ada satu ulama dalam satu kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir ditulis, namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, perintis Thorekoh Syadzaliyah. Thorekoh Syadzaliyah itu thorekoh syukur, jadi pokoknya apa-apa syukur terus, Pak. Jadi setiap sesuatu itu disyukuri. Satu ketika beliau, termasuk kehebatan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ini, beliau pengaruhnya luar biasa. Di mana beliau duduk dalam satu tempat,
maka hampir seluruh kampung itu, bahkan bisa dikatakan seluruh kota itu, maka akan menghormati kepada beliau. Nih, kita kebayang Pak, orang ngalim, orang yang tidak tomak kepada siapapun, kaya lagi. Hasan Asy'adili itu kaya Pak. Beliau pernah minta miskin kepada Allah Ta'ala, ya Allah kurangilah hartaku. Malam tidur mimpi dikasih panci Nabi Sulaiman. Akhirnya beliau doa pagi harinya, ya Allah kalau memang engkau jadikan aku orang kaya, jadikan aku orang yang bersyukur. Jadi beliau petani, tapi petani sukses. Setiap pakai baju itu mesti pakai baju yang ada sulaman sutranya. Orang Islam itu kalau laki-laki pakai baju sutra nggak boleh, tapi kalau ada sulaman sutranya itu boleh. Nah, Imam Hasan Asy'adili itu pakaiannya itu rata-rata ada sulaman sutranya, sampai orang-orang itu bingung, ini ulama ahli tasawuf sufi kok pakaiannya bagus terus. Tapi memang beliau itu membawa umat ini untuk syukur kepada Allah Ta'ala. Nah kalau ada orang alim kok kaya, ya mesti berpengaruh Pak. Duduk di kota mana saja beliau berpengaruh. Dan beliau minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah tundukkanlah hati orang-orang yang ada di sekelilingku kepadaku. Satu ketika beliau mendengar ada satu tempat walinya Allah Ta'ala itu tinggal di gunung. Maka beliau pengen ketemu orang itu. Setelah perjalanan jauh sampai di tempat orang tersebut malam, maka beliau nggak mau mengganggu wali itu. Begitu sampai di gunung, sudah mau sampai rumahnya, karena malam dia nggak jadi masuk, tapi beliau tidur di tempat penginapan. Nah ketika tidur di tempat penginapan itu malam hari itu, dia didatangi oleh wali tersebut dalam mimpinya. Wali itu mengatakan ada orang yang meminta pengaruh kepada Allah Ta'ala dan dia selalu diberi oleh Allah Ta'ala, dan dia merasa senang, sementara aku selalu minta supaya manusia itu berpaling dariku. Kaget, loh ini kayaknya suara orang yang akan aku datangi. Maka benar Pak, pagi harinya setelah sholat subuh Imam Hasan Asy'adili datang kepada orang tersebut. Maka sampai di tempat orang itu Imam Hasan Asy'adili langsung bertanya, Syekh, apa maksud perkataan jenengan tadi malam itu apa? Jadi langsung tahu apa maksud perkataan jenengan tadi malam. Kata orang itu, aku bicara apa? Enggak, saya mau tanya saja, apa yang dimaksudkan dengan perkataan itu? Maka kata orang tersebut, wali yang disowani tadi, dia mengatakan, aku lebih senang orang berpaling dariku sehingga aku tidak bergantung kepada siapapun, tetapi aku bergantung kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Hasan Asy'adili, orang ini tingkatannya lebih tinggi daripada aku. Kenapa? Ketika dia sudah tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh pengaruh apapun, ketika manusia diajak tidak mau, dikasih nasihat tidak mau, akan bergantung kepada siapa dia? Hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Makanya kita jangan berpikiran orang yang tidak punya apa-apa di dunia itu adalah orang hina, atau mungkin kita diberikan sedikit oleh Allah Ta'ala, mungkin hak kita disimpankan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Jadi ada orang yang seandainya dia minta surga beserta isinya akan dikasih, tetapi ketika dia minta dunia sedikit saja tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Itu bukan karena Allah Ta'ala menghinakan dia, bukan, tetapi karena Allah Ta'ala sayang, dibatas-batasi dunianya. Kenapa? Nanti kalau sudah ada dunia datang kepadanya, kadang-kadang orang itu akan berubah. Orang itu akan berubah. Karena yang namanya syukur itu lebih sulit daripada sabar. Orang sabar banyak yang kuat, tapi orang yang syukur ini sedikit. Tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis kok mengatakan wa qalilum min ibadiyas sabur, nggak ada. Sedikit dari hamba-hambaku yang sabar, nggak ada. Tapi kalau syukur, wa qalilum min ibadiyas syakur, Allah Ta'ala mengatakan seperti itu. Hambaku yang bersyukur itu cuma sedikit.
Sampai Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit itu, katanya. Nih. Makanya Allah Ta'ala memberikan kepada orang yang harusnya diberi banyak, tetapi kadang-kadang minta dunia sedikit saja tidak diberi. Bukan karena Allah Ta'ala tidak sayang, tetapi itu karena Allah Ta'ala melindungi dia, membentengi dia, sebagaimana penggembala yang membentengi kambing-kambingnya dari makanan-makanan yang akan membahayakan. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Allah Ta'ala berfirman lagi, ya Musa, ma alja'tul fuqara'a ilal aghniyai anna khazaini dhaqat alaihim wa anna rahmati lam yasahum walakin faratu lil fuqara fi amwalil aghniya ma yasauhum aratu an abluwal aghniya kaifa musara'atum fi ma faratu lil fuqara fi amwalihim. Yang kedua, wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta kepada orang-orang kaya karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka atau rahmatku sudah tidak meliputi mereka. Akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk mencukupi kehidupan fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitan mereka atau kecepatan mereka dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Kita jangan berpikir ketika kita kok butuh apa tidak dikasih Allah Ta'ala, apa sudah tutup pintu khazanah Allah. Belum. Ada satu orang hamba itu zaman Nabi Musa. Di dalam kitab Ihya diceritakan ada satu orang pada zaman Nabi Musa itu kondang, dia menjadi wali tapi lucu, orangnya itu lucu. Bahkan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, adhakani salasata marratin fi kulli yaumin. Wahai Musa, orang ini menjadikan aku tertawa setiap hari 3 kali. Ada hamba Allah Ta'ala bisa menjadikan Allah tertawa sampai 3 kali karena lucunya. Namanya itu kalau nggak salah Bakhsh. Namanya Bakhsh. Satu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, zaman itu terjadi paceklik, lama nggak hujan. Maka Nabi Musa mengumpulkan semua kaumnya untuk istisqa, sholat istisqa. Sholat tidak diberi hujan, ngumpulkan lagi sholat lagi tidak diberi hujan. Maka kemudian Nabi Musa suan kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sudah meminta hujan kepada engkau tetapi engkau tidak berikan? Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, aku tidak akan memberi hujan karena di dalam kaummu yang ikut sholat itu ada namam, ada orang yang sukanya mengadu domba. Kalau orang Jawa bilang tombak cucuan. Jadi orangnya senang mengadu domba. Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapakah orang itu biar tidak ikut dalam sholat istisqa? Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, saya melarang mengadu domba, kok malah aku akan mengadu domba? Kalau saya tunjukkan orangnya, malah nanti saya mengadu domba di antara kalian dengan mereka. Maka Nabi Musa bingung, lah terus bagaimana ini? Maka Allah Ta'ala berfirman, ada satu orang namanya Bakhsh, kamu datangi dia, kamu minta kepadanya supaya didoakan. Benar Pak. Nabi Musa cari orang itu. Setelah ketemu, maka kemudian Nabi Musa bilang, wahai Bakhsh, saya itu minta kepada Allah Ta'ala supaya diberi hujan, tetapi tidak diberi hujan karena di dalam jamaah itu ada orang yang tukang mengadu domba. Allah Ta'ala meminta kepada engkau supaya engkau berdoa, mendoakan kepada Allah supaya turun hujan. Niki. Maka Bakhsh ini doanya aneh. Bakhsh itu doanya aneh. Beliau mengangkat tangan, ya Allah,
apa curah hujan di khazanahmu itu sudah kering sehingga engkau tidak turunkan hujan katanya, ataukah sementara gitu, ataukah orang yang namam itu menyakitimu padahal tidak sama sekali, jadi doanya itu seakan-akan meminta Allah Ta'ala agak memaksa. Ya Allah, Nabi Musa dan para pengikutnya sudah meminta kepada engkau, kok tidak engkau turunkan hujan? Apakah memang khazanahmu sudah kering? Atau kalau memang kok karena namam, karena ada orang yang tukang mengadu domba tadi, apakah satu orang yang mengadu domba itu mengurangi kekuasaanmu? Ya Allah, kalau memang tidak sama sekali, turunkanlah hujan. Begitu mengangkat tangan, tidak lama sebentar hujan turun. Nabi Musa hampir marah itu, karena doa itu dianggap melecehkan Allah. Maka Allah Ta'ala larang, wahai Musa, engkau jangan memukul orang itu, karena orang itu doanya lucu. Orang itu yang menyebabkan aku tertawa setiap hari tiga kali. Jadi orangnya itu nggak terurus, Pak. Doanya itu aneh. Ya Allah, kenapa engkau tidak turunkan hujan? Apa khazanahmu sudah kering? Loh, kalau memang belum kering, kenapa engkau tidak turunkan? Atau karena ada satu orang yang tukang mengadu domba? Apakah satu orang ini ngerepotkan sampean? Kan gitu ya, ngerepotkan jenengan kan tidak sama sekali. Terus kenapa, apa yang menyebabkan engkau tidak menurunkan hujan? Ya Allah, kalau memang dua perkara ini tidak ada semua, turunkanlah hujan. Akhirnya diturunkan, Pak. Ini orang yang meminta kepada Allah tapi agak ngeyel. Artinya apa? Artinya di sini dikatakan orang fakir, orang miskin yang ada di dunia ini bukan berarti dia suruh bergantung kepada orang kaya, meminta kepada orang kaya, bukan. Dan bukan karena Allah Ta'ala habis khazanahnya, sudah kekayaanku sudah habis, kamu kemudian bergantung kepada orang kaya, enggak. Tapi ini untuk menguji. Kalau yang di sini dikatakan untuk menguji orang kaya, dia sadar enggak kalau itu adalah titipan Allah? Sadar enggak kalau di dalam hartanya itu ada haknya fakir miskin? Sadar enggak kalau dia dianggap orang kaya, dinamakan orang kaya itu karena ada orang miskin? Kita akan hilangkan kemiskinan? Enggak bisa, Pak. Dunia ini enggak bisa menghilangkan kemiskinan. Zaman yang paling makmur itu zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ketika keliling mendengar ada anak yang nangis. Dalam kisah Hayatus Sahabat dikatakan Sayyidina Umar berjaga dengan Abdurrahman bin Auf. Ada satu tamu rombongan banyak datang ke masjid, kemudian karena mereka perlu dijaga, akhirnya Amirul Mukminin sendiri yang berjaga dengan Abdurrahman bin Auf, gantian. Nah, ketika Umar bin Khattab berjaga, ada anak kecil nangis kenceng sekali. Maka Umar datangi ibunya. Beliau katakan, jadilah kamu ibu yang baik, tinggal lagi. Masih dengar lagi, datangi lagi, tanya lagi, kenapa anak ini nangis, tidak bisa tidur. Jadilah kamu ibu yang baik, tunaikanlah hak anakmu, katanya. Habis itu tinggal lagi, sampai 3 kali didatangi, kenapa kamu tidak kasih susu anakmu, katanya. Karena dia tidak tahu kalau ini adalah Amirul Mukminin. Karena anak saya sedang saya sapih. Loh, berapa tahun anak kamu sapih? 1 tahun. Loh, kenapa kamu baru 1 tahun sudah kamu sapih? Karena Amirul Mukminin memberikan tunjangan hanya kepada anak-anak yang sudah disapih. Masya Allah. Mendengar itu ketika subuh, di dalam kisah itu dikatakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang biasanya ngimami itu panjang, waktu itu ngimami hampir terputus karena nangis. Karena menangis, Pak. Sampai di dalam riwayat itu dikatakan beberapa sop di belakang itu sampai mendengar suara tangisan Umar. Hanya gara-gara ada anak satu yang menangis karena disapih. Kenapa? Karena Amirul Mukminin hanya memberi tunjangan kepada anak yang sudah disapih. Setelah selesai sholat subuh langsung mengumumkan, mulai hari ini semua anak yang lahir diberikan tunjangan. Jadi semua anak yang lahir, tidak menunggu
Itu Masya Allah 2/3 dunia, bukan orang Arab tok itu Pak, bukan orang Arab tok, bukan orang Jazirah Arab, bukan orang Syam tok, bukan, tetapi semua yang ada di dalam negara Islam waktu itu 2/3 dunia, semua anak yang lahir sudah dikasih tunjangan dari kerajaan. Coba ini sekarang sama sekarang, dengan dulu dengan sekarang itu makmur mana kan gitu, sampai bisa diberikan seperti itu. Tetapi itu pun tidak menjadikan orang miskin nggak ada, tidak, tetap ada saja orang miskin itu tetap ada. Kenapa? Ketika ada orang miskin maka nanti orang kaya itu akan ada. Kalau kaya semua malah jadi miskin semua Pak. Orang kok di Indonesia misalnya, pokoknya di Indonesia ini bagaimana semua jadi orang kaya. Nah kalau orang kaya semua nggak butuh duit semua Pak, ya nanti Pak Presiden nyapu halaman sendiri nih. Pak Presiden ngurusi dapur sendiri. Kenapa nggak ada orang miskin? Kenapa kok sekarang Presiden bisa menjalankan tugasnya, gubernur jalan? Karena ada orang miskin, karena ada orang yang siap untuk bekerja. Seandainya kok di Jakarta ini nggak ada orang yang siap bekerja, oh Masya Allah, kayak apa bentuknya Pak? Makanya Allah Ta'ala memberikan orang miskin ini bukan karena rahmatnya Allah Ta'ala tutup, tidak, bukan karena rahmatnya, bukan karena khazanah Allah Ta'ala, gudang simpanan kekayaan Allah Ta'ala sudah habis, tidak, masih banyak. Bahkan di dalam hadis Arba'in Nawawi dikatakan, seandainya mulai Nabi Adam sampai bayi yang lahir terakhir sebelum hari kiamat, mereka dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian mereka meminta hajatnya seluruhnya, Allah Ta'ala tunaikan semuanya, itu diberi semua, minta apa diberi semua, diberi semua, diberi semua, mulai Nabi Adam sampai bayi yang lahir. Maka gedung simpanan kekayaan Allah Ta'ala belum berkurang kecuali seperti jarum yang diteteskan, dicelupkan di dalam air laut kemudian diangkat. Jadi nggak usah khawatir Pak, masih banyak simpanan Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok ada orang miskin? Orang miskin ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menguji orang kaya. Di sini menguji orang, sebenarnya yang diuji bukan orang kaya saja Pak, tapi orang miskinnya juga diuji kan gitu nggih. Orang miskinnya juga diuji, dia ini tamak enggak, dia ini minta enggak. Nih, kalau tamak ya sudah, orang itu sebenarnya kalau dari faktor lain, orang pelit itu enggak ada Pak, yang ada itu orang tamak. Kenapa kok orang bisa ngecap orang lain pelit? Karena dia pernah punya harapan buat proposal kepada gubernur atau wali kota, tidak dapat apa-apa, langsung ngecap, wah wali kota sekarang itu pelit katanya. Kenapa? Karena pernah berharap. Kalau nggak pernah berharap ya nggak ada apa-apanya. Nih ada gubernur di Kalimantan, jenengan nggak ada hubungan apa-apa, bisa mengatakan oh Pak Gubernur Kalimantan pelit? Nggak ada. Jadi pelit itu karena kita yang ngecap. Kalau dari dirinya sendiri orang pelit dan tidak, itu yang menilai dirinya. Makanya di sini sebenarnya yang diuji itu bukan satu orang saja, bukan orang kaya saja, tapi orang miskinnya juga diuji. Hanya yang ditekankan di dalam hadis qudsi ini, yang diuji adalah orang kaya. Orang miskin ini untuk menguji orang kaya, sejauh mana kesigapan dia. Nih. Makanya kalau Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, beliau mengatakan ketika seseorang itu kok mengeluarkan zakat atau dia bersedekah, kemudian ada orang yang menerima, harusnya yang berterima kasih itu yang memberi. Kenapa? Karena nggak ada kewajiban menerima zakat, yang ada kewajiban membayar zakat. Jadi ketika ada orang kok membayar zakat kemudian ada yang menerima, yang membayar ini harusnya berterima kasih. Kenapa? Ada orang yang memfasilitasi kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Coba kalau nggak ada, memang ada Pak Ustadz zaman dimana nggak bisa membayar zakat? Oh ada. Kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim, nanti akan ada orang, ada zaman yang mana orang membawa hartanya ke sana kemari dikasihkan tapi nggak ada orang yang mau. Dan itu sekarang sudah mulai dibuktikan oleh Allah Ta'ala, dinampakkan sedikit. Dulu yang namanya makanan itu orang berebut Pak, sekarang makanan ya Allah sudah nggak ada orang yang mau, diberikan sana nggak mau, diberikan sana nggak mau. Nih ya mungkin oh kalau sedekah Jumat masih banyak Pak Ustadz, sedekah Jumat masih banyak itu sebenarnya bukan orang lapar Pak, itu orang kenyang. Karena kita saja yang mengambil keberkahan.
Coba kalau sekarang kita buat sedekah Jumat 200 kotak, tapi nggak ada yang mau ngambil, kira-kira gimana? Pusing Pak. Makanya ketika kita memberikan kok ada yang menerima, oh ini syukur kita, kata Imam Ghazali. Apalagi zakat, apalagi zakat. Dulu itu pakaian itu Masya Allah susah Pak. Sekarang setiap ada bencana ditulisi sekarang itu tidak menerima pakaian bekas. Suangking murahnya pakaian. Jadi nanti akan datang satu zaman, kata Rasulullah, orang yang membawa harta ke sana kemari tetapi tidak ada yang menerima. Kapan itu wallahu alam, tapi itu pasti akan terjadi. Maka ketika kita menjadi orang yang diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala, diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala, ini sebenarnya kita sedang diuji kesigapan kita, di mana kanan kiri kita ada orang yang bisa menerima apa yang kita berikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, in fa'alu dzalika atmamtu alaihim ni'mati wa ad'aftu lahum fid dunya lil wahidati asyratu amsalha. Ya Musa, kun lil fuqara'i kanzan walid dha'ifi hisnan walil mustajiri ghaisan kun laka fi syiddati sahiban wa fi akun laka fi syiddati sahiban wa fil wahdati anisan wa aklaka fi lailika naharika. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan hal itu, kemudian niscaya ku sempurnakan nikmatku pada mereka. Makanya kalau ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu mau dicegah kayak apapun, kalau itu kok dikerjakan sesuai syariat tetap akan berjalan. Kenapa? Karena orang kaya semakin sahok, ini nanti akan disempurnakan lagi. Yang repot itu ketika orang kayanya mengambil harta dengan tanpa jalan yang sesuai syariat, sementara orang miskinnya terus tamak. Wah, ini nggak akan bisa maju. Tapi ketika orang kayanya kok menyempurnakan perintah Allah Ta'ala, yang miskinnya dia kok kemudian menunaikan apa yang menjadi janjinya Allah Ta'ala, maka nanti akan berjalan seimbang. Yang miskin akan merasa wibawa, sampai seperti orang-orang ashabus suffah, sampai orang kayanya nggak tahu kalau mereka itu miskin. Hijrah dari Mekah ke Madinah, tinggal di emperan Masjid Nabawi. Coba kira-kira punya apa? Yang namanya hijrah itu, dulu orang hijrah itu langsung miskin mendadak. Kenapa? Hartanya tinggal di Mekah, beliau berangkat sendiri, mau berangkat bawa barang di stop sama orang Mekah, nggak boleh dibawa, jadi langsung jadi fakir. Akhirnya kumpul di Masjid Nabawi, emperan Masjid Nabawi, kadang 70, kadang 100, kadang berkurang nih. Tapi mereka walaupun nggak punya apa-apa, di dalam Al-Quran disifati dikatakan oleh Allah Ta'ala sifat mereka, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf, sampai orang-orang yang tidak tahu keadaan mereka menyangka orang-orang yang di masjid itu orang kaya semua. Kenapa? Minat ta'affuf, nggak pernah meminta. Ada mereka makan, nggak ada mereka puasa. Coba seperti ini kok berlangsungan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang kayanya kok dia memberikan, menunaikan, maka Allah Ta'ala berfirman, kalau mereka itu kok telah melaksanakan hal itu, maka aku akan sempurnakan nikmatku pada mereka. Nikmat itu, sempurnanya nikmat itu, kalau dalam kitab Al-Hikam dikatakan faqad asbaghallahu alaihi ni'amahu dzahiratan wa batinan. Sempurna nikmat itu dua, nikmat zahir dan nikmat batin. Kapan nikmat zahir itu sempurna, kapan nikmat batin itu sempurna? Ketika lahiriahnya bisa menunaikan perintah Allah Ta'ala, hatinya bisa menerima apa yang menjadi keputusan Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat lahir dan batin. Kita diberi harta, kita berikan, tangan kita mengamalkan perintah Allah Ta'ala, hati kita menjalankan dengan ikhlas tanpa adanya tendensi apa-apa. Ini nanti akan sempurna nikmat kita, bahagia kita memberikan. Tapi kalau masih memberikan kok ada embel-embelnya, kenapa kok memberikan? Oh, ini mau nyalon DPR. Kira-kira bagaimana? Ketika tidak jadi, ya nggak bisa, hati ini tetap nggak bisa plong. Nah, kalau orang kok seperti ini, mungkin lahiriahnya bisa
sempurna, tetapi batiniahnya tidak bisa sempurna. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan niscaya ku sempurnakan nikmatku kepada mereka, nikmat lahir dan nikmat batin. Lahiriahnya bisa taat, batinnya bisa terima. Lahiriahnya bisa sedekah, batinnya menerima. Jadi batinnya ikhlas dan lain sebagainya disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Ini lahiriah batiniah. Kemudian di sini dikatakan juga dan kulipat gandakan di dalam dunia untuk satu kebaikan 10 kali gandanya. Niki minimal. Di dunianya sudah dilipat gandakan. Orang itu semakin sakho akan semakin dilipat gandakan. Saya sering cerita, matematika manusia dengan matematika Allah Ta'ala itu lain, Pak. Matematika manusia kalau 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Tapi kalau matematika Allah Ta'ala 10 dikurangi 1 sama dengan 19. Ini punya uang 10.000, yang 1.000 disedekahkan, yang 9.000 masih kita pegang, yang 10.000, yang 1.000 dilipat gandakan menjadi 10.000. Ini minimal. Dan yang benar adalah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Riba akan hancur dan sedekah akan bertambah. Nih, sedekah akan bertambah. Loh, kok bisa? Di mata kita sedekah itu berkurang. Sementara riba kita punya uang 100 juta kita tabungkan 1 tahun ke depan menjadi 101 juta. Loh, bertambah. Tapi kenapa kok Allah Ta'ala malah mengatakan hancur? Yang benar mata kita atau firman Allah? Mesti firman Allah. Ulama mengatakan seperti halnya pohon kacang panjang. Pohon kacang panjang itu nampaknya daunnya banyak. Nah, kalau kita kok biarkan, maka nanti buahnya itu, kacangnya ini nggak bisa panjang, nggak bisa gede, paling bungkek-bungkek. Tapi kalau kita ambil daunnya, nampaknya kita mengambil daunnya, kita mengambil kemanfaatan dari daunnya, maka nanti buahnya akan bisa panjang, akan bisa gede. Ini di dunia Allah Ta'ala sudah kasih contoh. Di akhirat, Masya Allah, di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, aku lipat gandakan berapa kali? Minimal 10 kali. Di dunianya akan dilipat gandakan 10 kali. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin. Kalau ada orang yang punya, fakir miskin berikan. Benteng pelindung bagi orang yang lemah. Hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Kalau kita bisa menjadi seperti itu, bagaimana balasan Allah Ta'ala? Niscaya aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau kesepian, akan menjaga dan melindungimu siang dan malam. Kalau orang kok seperti ini, Masya Allah. Kemarin yang hadis yang sebelumnya dikatakan ketika kita menjadi kekasihnya Allah Ta'ala, hadis yang ke-62, Allah Ta'ala akan menjadi telinganya ketika dia mendengarkan, akan menjadi matanya ketika dia melihat, akan menjadi tangannya ketika dia memukul, akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Semua akan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Sekarang dikatakan Allah Ta'ala akan menjadi teman kita dikala kita susah. Allah Ta'ala akan menjadi teman kita, menjadi penghibur kita dikala kita sendirian. Allah Ta'ala akan melindungi kita baik siang maupun malam. Nah, kalau pelindungnya kok Allah Ta'ala, aman, Pak. Kalau pelindungnya kok Allah Ta'ala itu aman. Nih, kalau pelindungnya manusia, nah, namanya manusia bobol, Pak. Manusia itu nggak bisa 24 jam. Tapi kalau Allah Ta'ala, la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah Ta'ala nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Nih, makanya kalau mencari pelindung Allah Ta'ala, supaya dilindungi Allah Ta'ala, bagaimana? Amalkan hadis ini. Kita menjadi penolong orang-orang fakir miskin, kita menjadi pelindung orang-orang yang lemah dan lain sebagainya. Maka kita berharap pada Allah Ta'ala bagaimana kita bisa mengamalkannya, kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang senantiasa menolong hambanya, saudaranya, maka Allah Ta'ala akan senantiasa menolongnya. Kita ini dapat pertolongan Allah Ta'ala atau tidak, kita lihat saja. Kalau kita sering menolong, pasti kita akan ditolong. Kita ridho atau tidak, kalau kita ridho maka Allah Ta'ala pasti ridho. Ini makanya ukurannya itu kita dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya mungkin monggo, 1 atau 2 cukup nih.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.